berbagai koran dunia, dari mulai The New York Times, koran Australia, koran Hong Kong, koran Singapura, membahas kenapa Hotman memakai berlian. Tentu berliannya banyak, ya, ada yang 13 karat, ada yang 11 karat, bahkan ada yang 15 karat. Tujuan pemakaiannya, mereka akhirnya mengakui bukan untuk kesombongan, tapi dalam setiap pertemuan perlu control of psychology, control of minds. Begitu kita masuk ruangan, look promising, look wibawa, look bermutu. Itulah alasannya kenapa saya pakai berlian, pure dalam kaitan dengan pekerjaan. Karena orang bule, orang asing suka meremehkan orang Indonesia. Kembali lagi di Hotman Paris Show. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mama Ami dan juga Syahnas tentang kedekatan antara ibu dan anak, kita akan membahas terlebih dahulu berita-berita terupdate dan hot minggu ini. Ada list bupati-bupati yang tertangkap OTT atau operasi tangkap tangan. Kalau tanggapan Pak Bos gimana sih? Saya penasaran deh, kalau OTT, operasi tangkap tangan, ini secara hukum gimana ya Pak Bos? Apakah sah atau tidak atau gimana? Ya namanya juga OTT itu menjadi salah satu bukti yang disyaratkan dalam KUHP gitu loh. Oh jadi memang ada undang-undangnya ya? Ada undang-undangnya. Artinya tidak perlu lagi untuk menyatakan ada bukti sudah langsung dengan OTT, berarti sudah memenuhi syarat. Okay. Ya, bahwa itu ada uang, ada saksi itu. Karena kan minimum kan 2 alat bukti. Kalau ketangkap OTT gitu langsung dipenjara atau jadi tersangka dulu? Iya, OTT itu namanya juga OTT. Tangkap tangan. Jadi itu sudah diperiksa 1 kali 24 jam, langsung jadi tersangka karena sudah OTT ditahan. Oke deh kalau gitu. Nah itu berita yang hot minggu ini. Ada juga berita update juga dan juga hot. Ada berita beberapa nama selebriti tanah air yang terjerat kasus narkoba. Ada Fahri Albar, kemudian ada... Bahkan ada satu yang duduk di sini dulu. Iya, ada bintang tamu kita ya, yang berliannya sini ada berlian segini banyak. Roro Fitria iya, juga terjerat kasus narkoba. Ya. Kemudian ada juga Dawia, anak dari pedangdut Elvi Sukaisi. Nah kalau yang terjerat kasus narkoba ini apakah langsung dipenjara atau direhabilitasi atau yang bisa direhabilitasi itu hanyalah oknum-oknum tertentu atau gimana ya? Ya itu sebenarnya kewenangan penyidik, boleh tidak ditahan, tapi masyarakat akan curiga. Udah OTT kok dilepas gitu loh, kok tahanan luar. Orang udah ketangkep udah gitu ketangkap, ya. gitu loh. Soal rehab itu nanti pertimbangan dari pimpinan kepolisiannya apakah unsurnya dipenuhi gitu loh. Dulu aku banyak bantu nih, waktu si Raffi banyak bantu. Ya. Mama, tapi kalau Mama melihat berita-berita yang seperti ini, apalagi dulu AA sempat terjerat kasus yang sama gitu, sempat ketar-ketir nggak sih takut Nanas di dunia entertain juga salah pergaulan? Ya, atau... kalau pada prinsipnya sih kalau tentang narkoba ini udah dari selalulah dikasih tahu sama anak-anak. Tapi kalau untuk Syahnas sendiri sih kayaknya dia juga udah mengerti deh tentang bahaya narkobanya apa, terus resikonya apa. Jadi saya nggak usah monitoring juga kayaknya kalau buat Syahnas sudah ngerti banget tentang bahayanya narkoba. Jadi saya nggak terlalu begitu khawatir gitu. Jadi waktu Raffi pacaran sama apa tadi inisialnya? YS. Langsung to the point aja. Tegas enggak kamu mengatakan, Raffi kau nggak boleh nikah sama dia? Kalau ngomong sama pengacara gitu Mama. Iya. Hebat. Jadi abang udah bisa tahu nih arahnya. Oh, jadi oke, gitu, saya simpulkan. Berdasarkan bukti persidangan hari ini, jadi pada waktu itu ibunya Raffi terbukti sudah melarang Raffi nikah sama artis senior itu. Gitu kan? Ketok palu ya. Ketok palu, oke, udah terjawab ya. Bentar lagi kan Syahnas menikah Iya, ya. iya. Tanggal berapa pastinya, Mang? Insya Allah sih tanggal 21 April. 21 April. Abang datang ya. Oh iyalah. Iya dong. Jangan lupa di mana, di Jakarta? Di Bandung. Bang, kali-kali main ke Bandung. Katanya tadi main ke Bandung kan. Ya kan. Jadi Terus ya gitu. apa kuncinya agar single parent itu tetap bisa hidup bahagia? Bagaimana kau mengisi hari-harimu? Betul, apalagi anaknya ada 3. Ya, anaknya udah 3. Pasti gak gampang. Gimana? Gitu. Apa kuncinya 11 tahun ini sehingga kau bisa bertahan gitu?
Kalau bahagia kan katanya bukan dari siapa-siapa. Ya. Bahagia itu ada pada kita sendiri, bagaimana kita membuat diri kita bahagia gitu Ya. Bang katanya. Tapi setelah saya jalani itu ya benar juga. Jadi hari-hari kalau ada problem-problem dihadapinya nyantai aja, baik-baik ngobrol, kadang sama anak, sama mantu. Jadi enak gitu. Jadi saya udah nggak terlalu emosi juga enggak. Pokoknya diobrolinnya nyantai dan kita cari solusi yang terbaik itu. Jadi kita membuat selalu bahagia semua Bang. Balik lagi ke kedekatan antara Mama sama Syahnas nih. Maaf kalau boleh ngebahas waktu itu papanya Syahnas meninggal waktu itu Syahnas masih kecil ya. Aku SMP kelas Kelas 2. 1, kelas 1. Kelas SMP. naik kelas lagi, kenaikan kelas 1 ke kelas 2. Kelas 1 ke kelas 2 Meninggal ya. 12 tahun lalu. Iya. Oh. Gimana sih sosok ayah di mata Syahnas, sosok almarhum di mata Syahnas? Ya sosok papa di mataku apa ya? Ya baik banget sih. Jadi papa tuh kalau mau marahin aku gitu, marahnya nggak ke aku ya mah. Marahnya ke mama. Jadi kalau aku yang nakal tuh pasti mama yang dimarahin, tapi ke akunya ya karena aku dimanja banget sih. Memang dimanja banget sama papa sama mama. Kemarin waktu tunangan sempat ada perasaan sedih nggak sih? Nggak ada papa gitu, papa nggak ngeliat. Pas kemarin tunangan ya sedih pasti ada lah, pasti merasa apa ya nggak lengkap gitu kan, nggak ada papa gitu, apalagi nanti pas nikah diwaliinnya kan sama Raffi gitu kan yang seharusnya. Boleh ya? Abangnya boleh ya? Boleh. Ya, Yang berdiri di panggung siapa? Raffi nanti, karena kan dia anak laki-laki. Aku aja deh. Boleh nggak? Terus Ya sedih, maksudnya harusnya kan yang nikahin papa gitu, tapi karena papa nggak ada jadi ya Raffi ya pasti ngerasa kehilangan lah. Pasti kan betapa lebih bahagianya lagi kalau misalnya nanti nikah tuh ada papa gitu ya. Nah sebentar lagi kan Ana sudah nggak tinggal serumah lagi nih sama mama, tidur juga udah nggak sama mama lagi nih. Ada yang pengen disampaikan gak sih yang selama ini mungkin Ana belum sempat sampaikan sama mama selama ini dengan perjuangan mama selama ini? Maaf kalau misalnya sering manja, masih Enggak sih, suka kalau marah-marah. Intinya sih kan kalau ibu kasihnya selalu sepanjang masa buat Nanas. Jadi Nanas nggak usah mengucapkan apa-apa terima kasih atau apapun itu karena itu udah kewajiban seorang ibu menyayangi anaknya. Aduh seneng ya kalau ngeliat Mama Ami sama Syahnas itu kayaknya kompak banget. Kayaknya nggak pernah ada konflik antara Mama sama Syahnas. Kalau berantem-berantem ya berantem-berantem kecil. Nggak pernah sampai ada konflik yang heboh. Nah kalau kita ngeliat keluarga yang harmonis kayak gini senang banget. Tapi nggak banyak juga selebriti-selebriti yang punya konflik. Bahkan sama ibunya sendiri. Ini kita ada contoh artis-artis Hollywood yang pernah melaporkan ibunya sendiri ke pihak yang berwajib karena berbagai alasan. Ada Britney Spears yang melaporkan ibu kandungnya ke pihak yang berwajib mengajukan tuntutan karena merasa ibunya terlalu mencampuri urusannya. Bahkan sempat dikatakan di suatu artikel ibunya adalah salah satu penyebab perceraiannya dia dengan Kevin Federline. Selain ada Britney Spears, ada yang lebih heboh lagi, Selena Gomez menuntut ibunya juga ke pihak yang berwajib dengan alasan waktu itu ibunya nggak setuju kalau Selena Gomez pacaran sama Justin Bieber. Gara-gara itu dituntutlah ibunya ke pihak yang berwajib karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadinya Selena Gomez. Selain itu juga ada Lindsay Lohan yang juga menuntut ibunya ke pihak yang berwajib dan menuduh ibunya menggunakan narkoba. Ngomong-ngomong soal konflik antara orang tua dan anak, ada juga artis tanah air, selebriti tanah air yang juga konfliknya ini lagi heboh banget. Diberitakan sampai ada pencabutan nama segala semacam itu. Langsung saja kita undang, ini dia keluarga Bahar, ada Dewinta dan juga Seruni Bahar.